Sekilas sama kayak tahun lalu, tapi punya spek yang berbeda dengan beberapa improvement yang signifikan. Malahan di laptop yang sekarang ini bisa main game juga, padahal ini sudah jelas laptop untuk kerja. Tapi gaming bisa, tentunya content creation juga bisa jadi andalan. Jadi saat gue diundang ke acara Lenovo di Bangkok kemarin, Lenovo tuh pamerin banyak banget jajaran terbaru dari laptop dan teknologi mereka. Salah satu laptop yang gue antisipasi banget adalah seri Lenovo Yoga 2-in-1 ini. Karena ketunda agak lama upgrade prosesor Intel Core Ultra di laptop ini. Dan ternyata upgrade-nya itu bukan cuma di prosesor aja, ada beberapa update yang sebenarnya udah gue mention di video pas lagi acara Lenovo di Bangkok kemarin. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu wujud dari Lenovo Yoga 7 2-in-1 yang satu ini. Urusan desain, kita udah sama-sama tahu lah ya, kalau seri Yoga adalah seri Ultrabook Premium dari keluarga Lenovo. Sebenarnya dari segi desain, nggak kelihatan ada perubahan dari sebelumnya atau yang tahun lalu. Masih punya desain yang elegan, material yang premium, masih kelihatan cakep. Build quality-nya juga masih solid dan terasa premium. Laptop ini juga sudah punya sertifikasi military grade MEL STD 810H kayak laptop yang punya standar militer pada umumnya. Bentuknya juga masih membulat untuk sudut-sudutnya kayak kapsul dan form faktornya juga sama kayak namanya, bisa diajak yoga bareng. Artinya laptop ini bisa dipakai dengan mode 10 atau tablet mode. Bikin segala kegiatan kalian tuh makin asik pokoknya. Apalagi Lenovo juga memberikan Lenovo Digital Pen yang bikin para ilustrator makin semangat lagi nih untuk kerja menggunakan laptop ini. Sayangnya pen ini nggak bisa nempel di sisi bodi laptopnya. Ya sebenarnya ini PR dari kapan-kapan tahu ya. Harusnya brand-brand laptop tuh bisa naruh-naruh kayak kompetitor-kompetitornya yang bisa nempel pennya di laptopnya langsung. Pen ini juga cuma bisa diletakkan di sleeve bag juga yang super elegan dan disediakan sama Lenovo-nya pas kalian beli. Jadi kalau tanpa sleeve ya terpaksa kalian harus kantongin pennya atau simpan di tas kalian dengan baik. Siap-siap aja hilang kalau misalnya kalian orangnya yang sembrono. Layarnya ini adalah salah satu sektor yang di-upgrade oleh Lenovo. Lenovo menamakan teknologi layar terbarunya ini dengan sebutan PureSight OLED. Masih cantik dan pakai panel OLED dan tingkat akurasi warnanya ini yang super profesional kayak generasi sebelumnya. Tapi Lenovo kasih resolusi dan refresh rate yang lebih tinggi yang asik nih buat para gamers maupun content creator. Karena di generasi ini Lenovo memberikan resolusi 2.8K atau 2880x1800 dengan refresh rate-nya ini sampai 120 Hz, bukan 60 Hz, padahal bukan laptop gaming. Jadi di generasi sekarang kalian akan dapat workspace yang jauh lebih luas sekaligus refresh rate lebih tinggi biar kalian pas scrolling dengan cepat kalian tuh bisa ngelihatnya dengan smooth. Beralih ke keyboardnya yang kelihatannya sama aja tapi ada satu perbedaan yang cukup signifikan di sini. Kalian akan lihat satu tombol dedicated untuk Microsoft Copilot yang saat kalian klik akan membuka window Copilot di bagian kanan. Ini salah satu perwujudan dari event kemarin ya yang membuat kalau Lenovo ini ingin membawa lah teknologi AI-nya untuk semua. Ya salah satunya lewat tombol Copilot ini. Dan tombol dedicated kayak gini bisa jadi akan sangat memudahkan kalian lah dalam mengakses aplikasi Copilot di berbagai situasi. Webcamnya masih punya resolusi dan fitur yang sama dengan pendahulunya, masih Full HD dan ada IR untuk Windows Hello serta ada shutternya juga. Yang gua agak kecewa di sini ini adalah kualitasnya juga masih sama banget. Di pencahayaan kamar yang cukup terang masih banyak noise-nya dan warnanya entah lari kemana. Padahal ini laptop premium yang biasa dipakai sama para eksekutif muda. Tapi kalau kualitas webcamnya gini sebenarnya kalian bisa mengganti dengan webcam baru atau kalian memastikan untuk pencahayaan di ruangan kalian tuh terang biar nggak jelek-jelek banget kualitasnya. Untuk speaker dan mikrofonnya sendiri sih di sini mantap, nggak ada komplain di sini. Dua speaker depan dengan Dolby Atmos bikin suaranya ini jernih dan nggak pecah. Bahkan sampai volumenya full itu nggak pecah sama sekali. Dan di sini bisa kita bilang cocok banget lah buat untuk nonton film atau main game atau Netflix atau chill di mode 10-nya. Board konektivitasnya juga di sini lengkap banget, ada HDMI 2.1 yang support 4K 60Hz, ada USB 3.2 Gen 1 Type A, 2 USB Thunderbolt Type C yang bisa data, port delivery dan display tentunya, dan ada micro SD card reader juga, nggak lupa juga di sini ada micro SD card reader dan itu penting untuk content creator, dan ada combo audio jack. Untuk konektivitas nirkabelnya juga di sini udah canggih-canggih, udah menggunakan Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3.
Soal performa gimana nih? Karena tadi udah di depan gue ngomongin cukup kenceng ini laptopnya. Dan dapur pacunya ini yang jadi perubahan terbesar dari Intel Core i-series ke Intel Core Ultra series. Tapi sebelum kita ngomongin performa, kita ngomongin dulu fitur yang ada di Intel Core Ultra series dulu. Karena emang Intel Core Ultra series itu bukan cuma soal performa aja. Tapi AI power processor dan integrated GPU terbarunya ini yang jadi bintang utamanya di sini. Lenovo Yoga 7 2-in-1 yang gue review kali ini menggunakan prosesor Intel Core Ultra 7 155H yang punya 16 core dan 22 thread yang terdiri dari 6 performance core dan 8 efficient core dan 2 low power core. Dengan max boost clock-nya ini sampai 4,8 GHz. Prosesor ini juga sudah memiliki NPU tentunya dengan dedicated AI processing unit dan Intel Arc Graphics yang jauh lebih powerful dari generasi sebelumnya. Laptop ini juga punya 16 GB RAM LPDDR5 yang kecepatannya di sini cukup tinggi juga di angka 7467 MHz dan untuk RAM-nya ini masih sama seperti keluarga Yoga pada umumnya, solder dan tidak bisa di-upgrade. Jadi jangan bawa laptop ini ke tempat upgrade memori karena nggak akan bisa ngapa-ngapain. Tapi gua rasa 16 GB ini juga sudah cukup lah untuk sebagian besar orang. Storage-nya juga udah 1 TB di sini yang menggunakan NVMe SSD PCIe 4.0 dengan kecepatannya 5000-an Mbps. Bukan yang terkencang, tapi udah cukup lah. Balik ke NPU lagi nih, atau Intel AI Boost. Nah, di sini punya berbagai fungsi. Fungsi yang diintegrasikan dengan Lenovo sendiri adalah Intel AI Boost digunakan untuk mempelajari cara kita menggunakan laptop. Sehingga AI dapat menentukan user profile yang cocok untuk kita gunakan. Ini juga berpengaruh dengan power delivery dan power profile yang akan mengikuti user profile yang digunakan. NPU ini juga bisa dipakai Microsoft Studio Effects untuk menambah efek-efek seperti background blur, auto framing, dan banyak lain sebagainya. Dengan resource yang lebih efisien tentunya. Sayangnya untuk image dan video upscaling menggunakan Topaz AI belum bisa berjalan di NPU saat ini. Tapi CPU dan integrated GPU-nya bisa berjalan bersamaan untuk menyelesaikan AI workload menggunakan Topaz AI. Hal ini juga terjadi di LLM atau Large Language Model yang belum bisa berjalan di NPU ini. Ya, semoga dalam waktu dekat ini NPU bisa digunakan lebih efektif dan dimanfaatkan lebih banyak skenario yang bermanfaat. Kita tunggu aja ke depannya kayak gimana. Selanjutnya, untuk performa sistemnya ini, gue bilang as expected aja. Kalau dibandingkan dengan Intel Core i7 1360p di Yoga generasi sebelumnya, peningkatan dari segi prosesornya itu nggak signifikan. Ada beberapa yang kencang dan ada beberapa yang turun, karena berbeda dari P-Core dan E-Core. Karena yang generasi baru tuh ada tambahan lagi yaitu Low Power Core. Karena emang Intel Core Ultra ini sebenarnya lebih condong di upgrade ke efisiensi daya GPU dan NPU-nya. Jadi CPU-nya ini kurang lebih akan sama aja. Cuman kalau kalian lihat di pengujian 3D Mark, peningkatan dari segi grafisnya ini cukup mengerikan sampai 60%. Jelas sih, ini Intel Arc emang upgrade yang signifikan dari Intel Iris Xe grafik. Untuk performa gaming, terutama kompetitif gaming, ini cukup memuaskan di sini. Karena kalian tuh bisa main game di laptop kerja kayak Dota 2, Valorant, CS2 di resolusi native-nya 2,8K dengan lancar sampai 100-an FPS. Tapi di game Valorant dan CS2 ini butuh waktu rendering dulu di awal. Jadi beberapa menit awal kalian akan sering menemukan frame drop sampai 1% low-nya ini di bawah 10 FPS. Tapi setelah beberapa menit, 1% low-nya ini bisa bertahan sekitar 30-an FPS. Hal yang sama juga terjadi nih di game AAA. Karena saat kami coba main game GTA 5 setting lowest di 768p, FPS-nya rata-ratanya terlihat tinggi di 65. Tapi minimum dan 1% low-nya ini rendah sekali sampai 4 FPS. Ini terjadi karena rendering menggunakan GPU integrated memang terbilang cukup lambat. Jadi kalian akan ketemu banyak banget stuttering di awal. Ini cuma di awal aja. Sementara di game Shadow of Tomb Raider dengan settingan lowest 768p dengan rata-rata FPS-nya ini di 49 dan minimumnya ini di 13. Masih oke lah. Walaupun di beberapa titik harus bersabar dikit aja karena ini bukan laptop gaming ya. Kalau misalnya ini laptop gaming mungkin kalian bisa komplain. Jadi jangan buat ekspektasi kalian tuh terlalu tinggi. Buat gua sih main game kompetitif di resolusi
resolusi native-nya dengan nyaman aja. Ini udah bagus banget buat laptop premium atau laptop kerja seperti ini. Untuk para content creator, surprisingly ini laptop punya performa yang lumayan. Rendering BMW di Blender bisa selesai hanya dalam waktu 1 menit 23 detik saja dengan One API. Rendering video 4K sepanjang 2 menit 28 detik di Premiere ini bisa selesai hanya dalam waktu 3 menit 46 detik saja. Ini cukup bisa banget diandalkan loh. Ditambah lagi layarnya kan yang sudah professional grade. Jadi kepake banget dibuat para desainer. Satu hal yang gue concern soal laptop ini adalah stabilitas performa dan suhunya. Karena saat gue uji di berbagai aplikasi, suhunya ini sering banget nyentuh 107 sampai 109 derajat. Dan jelas karena thermal throttling. Kalau sudah begini akan berpengaruh banget sama stabilitas performanya. Karena saat gue uji dengan Cinebench R23 yang di loop sampai 10 kali berturut-turut, performanya ini bisa ada perbedaan sampai 5%. Untuk suhunya setelah kena thermal throttling akan turun sampai 70-an derajat dan akan bertahan di sekitar sana. Kalau misalnya laptopnya itu kalian full load terus menerus. Kalian juga akan merasakan ada rasa hangat sedikit di bagian keyboard WSD-nya karena suhunya ini sampai 40 derajat. Dan titik terpanasnya ada di exhaust, itu bisa mencapai 48 derajat. Tapi tenang aja, kalian kan nggak mungkin megang-megang exhaustnya. Tapi ya balik-balik ini bukan laptop gaming juga atau laptop yang didesain untuk kerja atau kerja terus-menerus dengan full 100% di atas 30 menit. Bukan untuk itu desainnya, jadi bisa dibilang wajar. Nah, selanjutnya gimana soal daya tahan baterainya? Termasuk dalam keluarga Intel Evo Edition, harusnya laptop ini setidaknya bisa bertahan sampai 10 jam untuk laptop Full HD. Karena saat kami uji Yoga 7 generasi sebelumnya yang punya resolusi Full HD, ini mampu bertahan sampai 12 jam. Nah, dengan upgrade layar yang lumayan signifikan, asumsi kami sih akan beda 2 jam. Di sini bener aja, saat kami uji dengan PC Mac 10 Modern Office Battery Test, laptop ini bertahan sampai 10 jam 13 menit. Dan kalau kalian pecinta Korea, ya tukang maraton film gitu kan, atau drakor-drakor, laptop ini mampu bertahan sampai 10 jam 25 menit dalam skenario PC Mac 10 video playback. Jadi mau kerja atau Netflix atau chill, ini sih udah puas banget lah untuk laptop ini. Tapi jelas lah, laptop ini digunakan untuk cari cuan lah, jangan cuma buat chill doang. Ditambah lagi fitur rapid charging yang bisa mengisi daya lebih cepat saat laptop mati atau hibernate. Ini bisa jadi satu keunggulan juga. Tapi kalau menurut gua kalian jangan sering pakai juga karena itu cukup memakan umur baterai. Sebelum gue kasih kesimpulan, ada satu hal lagi yang harus gue mention dan menurut gue ini keunggulan yang besar banget dari Lenovo dibandingkan brand lain, yaitu dari sisi garansinya atau after sales-nya. Dengan kalian beli Lenovo Yoga 7 generasi terbaru ini, kalian bukan cuma dapat garansi 1 tahun atau 2 tahun kayak laptop lain, tapi kalian akan dapat double protection sekaligus, yaitu 3 tahun premium care dan 3 tahun accidental damage protection. Nggak ada lawan, ibaratnya ini kalau kalian beli laptop ini serasa dipeluk tiap saat lah sama Lenovo. Sampai kerusakan karena kesalahan kalian sendiri itu dilindungin sampai 3 tahun. Kalau misalnya laptop ini kalian berantem gitu kan sama siapa gitu, kalian lempar terus pecah, ya kalian bilang aja nggak sengaja jatuh, bisa dibantu juga. Cuman jangan sering-sering lah berbuat kriminal ya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya ini gue rasa sih ini laptop cocok banget buat kalian para eksekutif muda yang mau kelihatan lebih premium atau content creator yang pengen bisa ngedit gambar di mana aja dengan mudah dan nyaman, atau para pecinta film yang suka aja pasangan kalian Netflix and chill semalaman. Karena laptop ini punya body itu yang cakep banget sekaligus kokoh juga. Layar ini juga super jernih dengan PureSight OLED 2.8K-nya. Dan performa kerja, gaming, editing yang bisa diandalkan, baterai yang tahan lama juga, dan yang paling penting proteksi yang super maksimal dari Lenovo. Yang paling mengejutkan adalah harganya yang cuma 21 juta atau 21 juta kurang 1.000 rupiah. Artinya cuma beda 1 juta aja dari generasi sebelumnya. Bayangin dapat laptop generasi terbaru dengan upgrade yang cukup signifikan dengan harga yang beda sedikit aja. Gimana menurut kalian? Apakah sudah cukup menarik tawaran dari Lenovo ini? Atau mungkin ada yang kurang? Kalian bisa komen aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye-bye guys.